Dan waktu dan tempat saya persilakan oleh kepada Pak Jeffrey. Silakan Pak, mohon arahannya. Baik, terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman DRB, ada Pak Kuslani ya, Pak. Benar, Pak Jeffrey. Hadir. Baik, saya lanjutkan Bu ya. Yang saya hormati Pak Kuslani, kemudian teman-teman SRB ada Bu Sarifa, Bu Septia, Bu Nana, kemudian Pak Waluyo hadir juga pada kesempatan kali ini. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Jeffrey yang telah memberikan sambutannya yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita, menambah motivasi untuk kita agar tetap terus semangat belajar walau dengan segala keterbatasan yang ada. Begitu. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kami minta kepada Duta Rumah Belajar Aceh Provinsi Aceh, yaitu Bapak Kustalani, untuk memberikan sedikit sambutan dan semangat buat kita para sahabat rumah belajar dan Bapak Ibu guru khususnya, kenapa kita harus penting menggunakan teknologi pembelajaran yang ada di Kemendikbudristek itu sendiri. Silakan untuk Pak Kustalani, saya dengan hormat. Terima kasih Bu Syarifah. Suara saya jelas kedengaran ya? Jelas Pak. Jelas Pak, Ya. jelas. Nah, izin nggak saya hidupkan kamera Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur Alhamdulillah. Salawat dan salam ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semua, para peserta Musraya yang kami banggakan, yang kami hormati, ada Pak Jeffrey tadi dari Gorontalo. Salam kenal Pak Jeffrey. Hasil dari perjuangan kita, pengorbanan kita, dan ketulusan, keikhlasan kita dalam berbuat demi pendidikan. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berbagi praktik baik Bapak Ibu, selamat berbagi dengan teman-teman dan berdiskusi dengan para peserta Musraya malam ini. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan nantinya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kustalani sebagai DRB Provinsi Aceh pada tahun 2018. Baik, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang platform Merdeka Mengajar, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Waluyo Dwi Asmoro. Beliau berdinas di Provinsi Gorontalo, dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu semuanya, kita ingin berdiskusi bersama. Di sini kita belajar bersama terkait penggunaan teknologi pembelajaran Kemdikbudristek. Nah, untuk itu kepada Pak Waluyo, cek sound Pak Waluyo, ada jelas dengar suaranya? Ada Bu, ada jelas. Oke. Baik, Bapak Waluyo, untuk kesempatan berikutnya atau sesi berikutnya itu saya serahkan kepada Pak Waluyo untuk memaparkan materinya terkait penggunaan platform Merdeka Mengajar. Pada Pak Waluyo, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Waluyo akan berbagi sedikit tentang membuat cara aksi nyata ya, tentang yang ada di platform Merdeka Belajar. Ini akan menampilkan sedikit tentang apa yang ada di platform Merdeka Mengajar itu, karena Ibu Sarifah tadi memberikan materi ada tentang cara membuat
aksi nyata. Nah, platform mereka mengajar dalam PMM itu apa saja sih yang harus kita ketahui? Mungkin Ibu Bapak juga sudah mengetahuinya, tapi suatu saat walaupun Ibu Bapak belum mengetahui tentang materi tentang platform mereka mengajar, kita harus sudah belajar tentang ini karena seterusnya walaupun tidak sekolah yang penggerak, kita juga harus bisa mengakses portal tentang platform Merdeka Mengajar ini. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah hanya satu tentang bagaimana cara membuat aksi nyata. Nah, di sini kita harus masuk di pelatihan mandiri, yaitu pelatihan mandiri, di mana kita akan ikut di situ tentang pelatihan-pelatihan mandiri bahwa belajar tentang berbagai pengetahuan yang ada di situ. Saya langsung bagikan tentang hal yang di Merdeka ini. Yaitu langsung saya buka ya. Nah, di sini saya akan mengenal tentang pelatihan mandiri dan cara membuat aksi nyata. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, bahwa saya di sini baru juga belajar tentang pelatihan mandiri. Nah, di sini ada berbagai hal yang harus kita selesaikan. Contohnya yaitu di sini ada Merdeka Mengajar, kurikulum Merdeka, ada perencanaan pembelajaran, asesmen dan paket A, proyek penguatan profil Pancasila, penyelesaian pembelajaran, profil pelajar Pancasila, perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan, refleksi diri, disiplin positif, semangat guru, asesmen awal, masih sampai pembelajaran terdiferensiasi dengan membaca bersama dan membaca terbimbing. Sebenarnya yang di sini sudah bagus tuh Ibu Saripah. Ibu Saripah sudah membuat banyak aksi nyata, sampai Ibu Saripah juga sudah diundang di Kemendikbud, itu sangat luar biasa. Saya hanya berbagi tentang sedikit. Bagaimana kita bisa membuat aksi nyata yang harus kita buat di sini supaya kita bisa. Contohnya ini adalah caranya, Bapak. Nah, kita harus di pelatihan ini kita juga bisa menyelesaikan modul-modul yang harus kita lalui. Misalkan modul pelatihan, ada modul 1, modul 2, ini sudah kita selesaikan sampai nanti akan di aksi nyata Merdeka Mengajar. Nah, Ibu Bapak, setelah kita menyelesaikan berbagai modul ini, yang terakhir harus kita selesaikan adalah aksi nyata di sini. Aksi nyata ini bisa kita buat apa saja yang ada di kegiatan sekolah kita. Kalau di sini ada pilihan, nah contohnya yang misalkan yang belum saya isi ya. Yang belum saya isi misalkan. Belum kita isi adalah ini ya, tentang profil pelajar Pancasila. Misalkan kita belum isi dan belum selesai, kita tinggal pilih kumpulan lembar aksi nyata ini. Nah, kita bisa memilih mana yang mau kita buat. Jadi pilihannya ada kita buat di sosialisasi, kita pilih gimana. Nah, di sini kita juga bisa membuat profil pelajar Pancasila ini tentang apa. Ini saya juga belum buat, belum menyelesaikan aksi nyata yang profil pelajar Pancasila. Bapak juga bisa membuatnya nanti. Nah, ini tentang profil dan unggahan dokumen. Kita bisa milih dokumen apa yang kita buat membuat aksi nyata ini. Nah, contoh yang sudah ada itu saya yang pemahaman Merdeka Mengajar, Bu Bapak ya. Cuma yang pertama itu ini saya You from? Saya from Aceh.
Nice to meet you. And you? Ini mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Nah, ini contoh saja Ibu Bapak ya, bahwa kita juga bisa membuat aksi nyata melalui Filmora, kemudian bisa melalui Canva juga. Jadi Ibu Bapak bisa menyiapkan apa yang sedang Ibu Bapak lakukan. Nah, misalkan aksi nyata ini bahwa kita melakukan pelatihan yang mana, atau bukti karya kita juga ada di mana. Jadi kita bisa membuat aksi nyata itu, kegiatan-kegiatan yang ada saat mengajar itu juga bisa kita cantumkan di situ. Jadi kita bisa edit, kemudian kita bisa kumpulkan ataupun foto-foto yang ada di saat mengajar pun itu bisa dijadikan sebagai aksi nyata. Jadi Ibu Bapak tidak usah susah dalam membuat aksi nyata ini. Aksi nyata yang kita lakukan selama ada pelatihan yang kita lakukan di sekolah, nah kemudian apa yang ada di situ bisa kita tuangkan dalam aksi nyata itu. Ini tentang cara membuatkan aksi nyata yang ada dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, Ibu Bapak, aksi nyata ini nanti kita buat di dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ini, bahwa kita sudah melaksanakan bukti pada saat kita sudah menyelesaikan aksi nyata ini. Jadi Ibu Bapak lakukan pelatihan yang Ibu Bapak ikuti. Jadi Ibu Bapak di sini selesaikan dulu apa yang Ibu Bapak lakukan dalam pelatihan mandiri. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa dalam pemanfaatan aksi nyata ini ada berbagai pilihannya. Ya, bisa juga tentang pembuatan video dalam hal melakukan aksi nyata. Bisa juga dengan membuat portofolio, itu juga bisa. Karena kemarin pada saat saya berbicara dengan Pak BGP di Provinsi Gorontalo itu, pada saat membuat aksi nyata itu, apa yang ada di sekolah bisa Bapak atau Ibu guru foto. Nah, kemudian Ibu cantumkan di aksi nyata itu juga bisa. Nah, bukan hanya langsung membuat video pembelajaran atau video yang menceritakan tentang materi dalam pelatihan mandiri itu. Nah, Ibu Bapak, dalam pembuatan aksi nyata ini, kita juga bisa berbagi dengan teman, bisa juga berkolaborasi, bertanya bagaimana cara membuatnya. Teman kita yang sudah tahu bisa mencontohkan. Misalkan saya mau membuat aksi nyata lewat Canva. Ya. Jadi Ibu Bapak juga bisa menuangkan bahwa aksi-aksi nyata itu Ibu Bapak kumpulkan desain di dalam Canva itu juga. Kalau Ibu Bapak bisa di Canva, lakukan pembuatan aksi nyatanya di Canva. Nah, kalau Ibu Bapak mahir dalam pembuatan video, misalkan apa saja KineMaster ataupun Filmora, itu Ibu Bapak juga bisa mencantumkan pembuatan aksi nyata itu di dalam aplikasi-aplikasi yang Ibu Bapak bisa lakukan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa kita pada saat pembuatan praktek aksi nyata ini, kita juga harus bisa membuat supaya bagus ya aksi nyata kita. Kalau punya saya tadi ya, mungkin saya juga masih belajar, kurang bagus ya, mungkin hanya itu yang bisa saya tuangkan dalam aksi nyata saya. Nah, di sini saya juga masih berapa bukti karya, cuma sedikit bukti karya yang ada punya saya, masih ada praktik baik ada satu, dan praktik pembelajaran itu satu. Jadi ini cara pembuatannya, belum ada yang lain. Kalau bahan ajar belum, kepemimpinan sekolah saya juga belum, praktek pembelajaran itu ada satu. Ini praktek pembelajaran yang sudah saya bagikan di sini. Kemudian ini juga ada praktek baik, ada
menyebarkan pemahaman, kemudian merumuskan pemahaman bermakna. Itu yang harus saya buat, karena yang lain juga belum saya buat, karena masih banyak hal yang harus saya selesaikan, karena bersamaan juga kegiatan-kegiatan ini. Ada yang sekarang kita ikuti, ada CGP, ada pembanti, kemudian ada ini juga. Jadi harus bisa membagi waktu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk cara membuatan praktik baik yang bisa saya bagi kepada teman-teman semua. Ada yang resen? Ada yang mau tanya dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, baik, terima kasih Pak Waluyo yang telah memaparkan itu tadi Bapak Ibu. Kita bisa lihat bahwasannya aksi nyata itu bisa dibuat ya melalui video, infografis ataupun dokumen sesuai dengan ketentuan-ketentuan topik yang ada di pelatihan mandiri, begitu ya Pak Waluyo ya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu, mohon maaf nanti kita